Nggih, sampun Bapak. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita pada hari ini, Rabu tanggal 21 Februari 2024, bisa melanjutkan kembali diklat online kita yang membahas seperti yang kita sampaikan kemarin ya di secara teori oleh ini secara teoritis, dan pada hari ini nanti akan dibahas secara praktek. Kemarin yang sudah dilakukan mungkin Pak Hendrik juga memantau, Bapak Ibu sudah banyak mengirimkan kendala-kendala yang dijumpai di PMM-nya masing-masing. Nanti kalau kita data pasti setiap guru permasalahannya itu yang berbeda ya. Kalau menyangkut bagaimana cara entry dan sebagainya, maka hari ini akan dipandu oleh Pak Hendrik untuk mengisikan di PMM. Baik, saya kira itu Pak Hendrik, supaya tidak terlalu lama saya serahkan aja waktu untuk Pak Hendrik untuk menghandle materi yang kedua pada hari ini. Monggo Pak Hendrik, dipersilakan. Baik, cek sound Pak Babang, suara saya bagaimana? Ya, jelas Pak. Oke. Ya, ya. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mulai dari sekarang audionya akan saya mute-kan semuanya ya. Nanti jika ada yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang selaku sebagai moderator pada kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Bambang Sutiko dan juga tim penyelenggara pada kegiatan diklat online pada hari ini. Yang saya hormati para instruktur, ada Pak Edi di sini dan juga Pak Oni yang selalu senantiasa hadir di dalam setiap kegiatan workshop online. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu peserta semuanya yang bersedia meluangkan waktunya untuk belajar bersama ya terkait dengan bagaimana pengelolaan kinerja di PMM beserta pelaksanaan observasinya. Pada pertemuan yang pertama kemarin sudah dibahas mengenai tips dan triknya ya, tips dan triknya bagaimana kita menyusun rencana pada kinerja di PMM, kemudian bagaimana cara kita memanajemen waktunya ya agar nantinya dapat kita laksanakan sesuai dengan timeline yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan pada hari ini kita akan fokus ke dalam prakteknya, Bapak dan Ibu, kita akan fokus ke dalam prakteknya bagaimana kita menyiapkan bahan-bahan yang perlu diisikan atau diuploadkan ataupun disiapkan ya, yang nantinya akan kita upload ke dalam platform kinerja di PMM, khususnya yaitu pada menu observasi ya. Jadi pada bulan Januari lalu kita sudah menyusun rencana ya, atau kita sebut RHK, RHK atau RKH, RHK ya. Kita sudah menyusun. Kemudian pada bulan Februari kita akan mulai melaksanakan observasi ya. Jadi tentu ini terkait Bapak Ibu dari mulai bulan Januari yang Bapak Ibu menyusun
rancangan-rancangan yang akan dilaksanakan, bukti-bukti fisiknya yang akan dipersiapkan, ya. Ini sangat terkait dengan kegiatan pada hari ini, yaitu pelaksanaan observasi. Jadi selain melakukan pengembangan diri, ya, guru itu kan juga, atau ASN kan juga dituntut, ya, tidak hanya guru saja, ASN itu kan juga dituntut untuk melakukan perbaikan, ya, perbaikan. Kalau dalam hal ini kita sebagai guru adalah melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, dan pada bulan Februari ini itulah yang akan diobservasi oleh atasan kita. Kita melakukan perbaikan pembelajaran melalui mengajar yang diamati atau yang diobservasi oleh kepala sekolah, ya. Kalau yang zaman-zaman dulu itu kita laksanakan pada kegiatan supervisi, Bapak Ibu, ya. Cuma bedanya yang sekarang ini kegiatan supervisinya itu kita upload ke dalam PMM, ya. Baik itu observasinya, baik itu RPP-nya, perangkat ajarnya itu kita upload ke dalam PMM, kemudian kepala sekolah pun juga menilainya ke dalam PMM. Kalau dulu menilainya ya lewat bukunya kepala sekolah, buku supervisi kepala sekolah, ya. Jadi itu yang kita lakukan pada hari ini. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak dan Ibu, di sini saya sudah menyiapkan, ya, ada dua link, ya, dua link yang sudah saya siapkan untuk Bapak dan Ibu. Nah, ini alamat linknya Bapak Ibu, ya. Silakan Bapak Ibu akses, ya. Alamat ini nanti juga akan saya kirimkan lewat grup, lewat ini juga lewat Zoom, dan juga lewat grup WhatsApp juga akan kita kirimkan, ya. Nanti ada dua link itu Bapak dan Ibu, ya. Yang pertama ini link bit.ly, ya, garis miring M garis miring observasi kinerja, ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah s.id atau s.id garis miring laporan _ bukti dukung, ya, _ ekin PMM. Ya, dua link ini dapat Bapak Ibu simpan, dapat Bapak Ibu akses kapanpun, ya, yang tentunya itu dapat membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan observasi, ya, sampai dengan bulan Juni nanti. Oke, ya. Baik, jadi saya contohkan, ya, kalau dikunjungi nanti tampilannya seperti apa, ya, ya. Saya contohkan. Oke. Itu nanti kalau dikunjungi dua link ini, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ini tampilan yang pertama, ya. Di sini saya sudah menyediakan jadwal, sudah menyediakan panduan, sudah menyediakan rubrik, ya. Kemudian juga sudah menyediakan daftar hadir di kelas. Oke, ya, ada jadwal, panduan, rubrik, dan daftar hadir di kelas. Dan ini ada tiga video panduan, ya, video panduan bagaimana cara kita mengisi rubrik, ya, sampai dengan mengupload dokumennya, ya, yang nantinya akan bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bahan belajar mandiri. Nah, kemudian untuk link yang kedua, ini sudah kita siapkan, ya. Link yang kedua ini Bapak Ibu, yang ini, ya. Itu nanti kalau dikunjungi tampilannya akan seperti ini, ya. Ada sebagian yang sama dan ada yang berbeda. Ini di sini sudah disiapkan contoh-contoh laporan. Misalkan Bapak Ibu kemarin di dalam RHK-nya Bapak Ibu menuliskan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, ya. Di sini sudah ada contoh laporan kepala perpustakaan, ya. Nah, kemudian misalkan tugas tambahan sebagai wali kelas, di sini sudah ada program wali kelas, program kerja pembina pramuka, ya, laporan guru piket dan sebagainya. Ini sudah ada contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu manfaatkan.
silakan ya di download, kemudian nanti di ATM ya, diamati, tiru dan modifikasi. Oke ya, jadi seperti itu. Oke. Ya. Oke, ya. Jadi ada dua link Bapak Ibu ya. Link yang pertama tadi yang ini, ya, yang ini adalah fokus untuk kegiatan observasi, ya. Link yang kedua adalah yang ini. Ini ada tambahan-tambahan contoh-contoh laporan pada tugas tambahan. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan mulai terlebih dahulu mencobakan kepada Bapak dan Ibu, ya, mencobakan kepada Bapak dan Ibu langsung menggunakan akun teman saya. Ya. Oke, ini saya sudah akses, Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu langsung dipraktekkan saja ya, biar nanti kalau ada permasalahan bisa langsung ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Jadi ini saya sudah login menggunakan akun teman saya ya. Ya coba ini saya coba kembali ke halaman depan dulu ya, Merdeka Mengajar. Oke, seperti ini halaman depannya. Langsung kita masuk ke bagian pengelolaan kinerja. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke pengelolaan kinerja, saya mau sedikit menyampaikan ya, yang mungkin Bapak Ibu melupakan ya, atau melewati ya, karena untuk saat ini yang ditagih adalah pengelolaan kinerja, makanya Bapak Ibu mungkin sebagian besar melupakan menu-menu yang lain. Ini saya informasikan kepada Bapak dan Ibu. Menu ini Bapak Ibu, menu refleksi kompetensi ya. Menu refleksi kompetensi, jika Bapak Ibu punya waktu ya, punya waktu yang lebih, itu silahkan diisi secara nyata, secara sesuai dengan keadaan Bapak Ibu yang sebenarnya. Karena ini banyak dilupakan ini. Silakan diisi sesuai dengan keadaan Bapak Ibu yang sebenarnya. Ya. Ini nanti dasar dari pengisian Bapak Ibu di menu refleksi kompetensi ini nanti akan digunakan sebagai dasar ya, akan digunakan sebagai dasar BBGP ya, Balai Besar Guru Penggerak, untuk mengembangkan kompetensi Bapak dan Ibu. Jadi daftar isian Bapak Ibu nantinya akan diolah oleh BPGP. Kemudian misalkan sebagai contoh Bapak Ibu poinnya rendah di bagian manajemen kelas. Misalkan seperti itu, saya ambilkan contoh sederhana aja ya. Misalkan Bapak Ibu manajemen kelas itu ketika mengisi refleksi kompetensi poinnya itu rendah, maka BPGP nanti ketika akan mengadakan kegiatan manajemen kelas akan diambilkan dari daftar isiannya Bapak dan Ibu. Jadi guru-guru yang hasil dari manajemen kelasnya rendah itu nanti akan dilatih atau diundang diklat oleh BPGP. Itu ya, itu nanti Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin terus mengembangkan diri, itu yang di bagian menu ini silakan diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, karena di sini kita akan mengerjakan observasi ya, jadi silakan Bapak Ibu diklik yang menu pengelolaan kinerja. Menu pengelolaan kinerja. Nah, oke, sebelum masuk ke sini Bapak dan Ibu, tentu banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Ya. Biasanya ketika membuka PMM itu bisa, tetapi ketika membuka pengelolaan kinerja itu tidak bisa. Ya. PMM bisa, tetapi ketika membuka pengelolaan kinerja itu tidak bisa. Ya. Hal tersebut itu bisa terjadi ketika di dalam pengelolaan kinerja Bapak Ibu
tidak terdaftar sebagai guru ataupun kepala sekolah di satuan pendidikan yang terdaftar di Dapodik. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami masalah bisa login PMM, tetapi ketika masuk ke pengelolaan kinerja itu tidak bisa, berarti masalahnya adalah perbedaan email. Bisa jadi perbedaan email, emailnya Bapak Ibu belum terdaftar di Dapodik. Jadi pastikan sama email di Dapodik dengan email di akun belajarnya Bapak Ibu itu pastikan sama, biar tidak ada kendala ketika mengakses pengelolaan kinerja guru di dalam PMM. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi kendala seperti itu, bagaimana solusinya? Ya, dicek terlebih dahulu Dapodiknya. Pastikan emailnya itu menggunakan email belajar ID yang sama. Ya, kalau saat ini berbeda tetapi masih bisa mengakses pengelolaan kinerja, ya berarti tidak ada masalah. Tapi kalau saat ini berbeda tapi tidak bisa mengakses pengelolaan kinerja guru, berarti disamakan. Akun belajarnya apa, kemudian yang di Dapodik nanti disamakan, diisi dengan akun itu juga, kemudian disinkron, tinggal menunggu 2-3 hari. Oke. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah bisa mengakses, nanti kan tampilannya seperti ini. Pengelolaan kinerja kita klik, tampilannya seperti ini. Ya. Progres ini Bapak Ibu, observasi ini ya, ini persentasenya masih 0% karena saya belum melakukan langkah apapun. Oke, saya menggunakan akunnya Pak Sudarsono ini belum melakukan langkah apapun, makanya ini persentasenya masih 0%. Nah, sekarang saya coba cek ya, pakai akun teman saya yang satunya yang sudah ada langkahnya. Nah, ini perbedaannya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya pakai akunnya Bu Siti ya. Ini sudah 25%. Ya, berbeda ya. Ini masih 0% karena belum melakukan apapun. Ini sudah 25%. Ya, sudah menyelesaikan satu tahapan. Tahapan persiapan observasi. Ya, tahapan persiapan observasi. Ya, termasuk mengisi jadwal, mengupload RPP, gitu ya, memilih memilih bagian apa yang ingin dikembangkan, itu tahapan observasi, tahapan persiapan observasi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu selesai, targetnya adalah memenuhi 25% seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana cara untuk memperoleh persentase yang berikutnya? Itu menunggu pelaksanaan observasi. Ya. Menunggu pelaksanaan observasi. Kalau di sini punya saya ini pelaksanaannya di setting tanggal 4 Maret. Nah, gitu. Jadi ada tahapan isi dokumen persiapan. Tadi nanti kalau selesai dapatnya 25%. Ya. Nanti kalau sudah pelaksanaan persentasenya Bapak Ibu akan meningkat, tetapi nunggu tanggal 4. Karena saya setting di sini observasinya Bu Siti dilaksanakan tanggal 4 Maret. Ya. Kemudian nanti ada tindak lanjut, kemudian ada tindak lanjut observasi, sampai dengan isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nanti kalau sudah semuanya, hasilnya adalah 100%. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, jadi di sini betul 0%. Kalau Bapak Ibu saat ini sama dengan saya 0%, berarti sama, belum mengerjakan isian perencanaan observasi. Nah, sebelumnya kalau Bapak Ibu turun ke bawah sini, ya turun ke bawah, ya di sini itu akan muncul tulisan kumpulkan dokumen. Ada 2 dokumen yang bisa dikumpulkan, yaitu dokumen pengembangan kompetensi dan dokumen tugas tambahan. Pengembangan kompetensi ini adalah sertifikat-sertifikat atau RHK-RHK yang sudah Bapak Ibu tulis, bukti fisiknya akan Bapak Ibu tuliskan di sini. Bapak Ibu akan upload di sini. Ya.
itu bisa dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni, 6 bulan. Nanti semuanya bisa Bapak Ibu kumpulkan di sini. Tentunya sesuai dengan RKH yang sudah Bapak Ibu tulis. Ya. Begitu juga dengan tugas tambahan. Kalau kemarin waktu menyusun RKH Bapak Ibu menuliskan tugas tambahan, berarti nanti Bapak Ibu bisa mengupload dokumen bukti fisik tugas tambahan di sini. Oke ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di bagian bawah sini ya, ini ada cek dokumen lainnya ya. Cek dokumen lainnya. Dua dokumen ini, dokumen KOSP, dokumen kinerja dokumen kehadiran di kelas, ini yang mengisi adalah kepala sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu statusnya di sini masih kosong ya, belum bisa dicek seperti ini, berarti kepala sekolah belum mengisi, belum mengupload ya. Jadi kepala sekolah itu sebelum menilai Bapak Ibu, tugasnya itu mengupload KOSP dan dokumen kehadiran kelas. Suara saya kurang jelas. Coba dicek Pak Bambang, suara saya apakah jelas Pak Bambang? Ini kok ada chat masuk, suara saya tidak jelas? Jelas Pak, suaranya jelas. Jelas ya, oke. Berarti jaringannya Ibu Suwarti ya, Sawitri, Ibu. Ya, Ibu Sawitri jaringannya Bu. Coba yang lain jelas. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan di sini kepala sekolah belum mengupload, diingatkan Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah belum mengupload dokumen KOSP atau kurikulum sekolah dan belum mengupload dokumen kehadiran kelas. Ya, dokumen kehadiran kelas. Nah, ini sekalian saya tunjukkan Bapak Ibu kalau di halamannya kepala sekolah itu tampilannya seperti apa. Nanti biar Bapak Ibu kalau ditanya seperti apa toh Bu, nguploadnya bagaimana? Nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan. Ya. Nah, ini saya akan membukakan akun kepala sekolah. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya pakai akun kepala sekolah. Saya masuk ke ini dulu lah, ini ya. Masuk sama ke pengelolaan kinerja. Oke, pengelolaan kinerja. Nah, sebentar, ini berarti saya login ulang dulu. Sebentar Bapak Ibu, oke, saya login ulang dulu. Tidak mau masuk ini, saya login ulang dulu. Oke, biar masuk dulu. Nah, ini ya. Pengelolaan kinerja ya, seperti ini tampilannya ya. Ini akun kepala sekolah ya. Nah, kepala sekolah nanti ngupload kurikulumnya, ngupload KOSP dan dokumen kehadiran kelas itu di sini. Lakukan penilaian di menu sini, lakukan penilaian. Klik seperti ini, kemudian di menu sini kumpulkan dokumen di menu sini. Cek. Ya, nanti ngupload dokumen kurikulum sekolah dan dokumen kehadiran kelas. Ya, itu tugasnya kepala sekolah. Ya. Nah, untuk kurikulum jelas ya, kurikulum nanti dijadikan satu menjadi PDF. Ya, dijadikan satu kurikulum kan banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya contohkan kalau kurikulum saya itu ada beberapa file ini. Nah, ini ada berapa file ini. Nah, ini filenya banyak sekali, ini jadikan satu ya. Ada kurikulumnya lampiran 1, lampiran 2 sampai dengan lampiran 12 kalau punya saya. Itu tergantung dari kurikulumnya Bapak Ibu. Kalau sudah jadi satu file ya berarti tidak ada masalah. Tapi kalau terpisah-pisah seperti ini silakan dijadikan satu ya. Untuk menjadikan satu banyak aplikasi yang digunakan Bapak Ibu. Itu bisa menggunakan PDF online. Nanti digabungkan jadi satu pakai aplikasi PDF online itu bisa. Ya, yang penting nanti hasilnya adalah satu file. Ini yang sudah saya jadikan satu seperti ini. Satu file ini ya nanti sudah bisa diupload ke dalam sini. Ya. Ukurannya ya kalau saya tidak salah ukurannya maksimal itu 10 mega. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Ukurannya kalau tidak salah itu maksimal 10 mega. Ya. Kemudian
dokumen kehadiran kelas ya ini banyak terjadi kesimpang siuran. Dokumen kehadiran kelas itu seperti apa sih? Ya itu kan banyak terjadi simpang siur. Bapak Ibu tidak usah ambil pusing. Ya, kalau nanti Bapak Ibu mendengarkan banyak orang yang versinya sini kok begini, versinya sini kok begini, versinya sini kok begini, Bapak Ibu tidak usah ambil pusing. Dokumen kehadiran kelas adalah yang penting itu bisa membuktikan bahwa selama minimal bulan Januari guru tersebut itu memang benar-benar hadir di dalam kelas. Mau bikin sendiri boleh, mau ngambil dari absensi yang manual itu tuh Bapak Ibu biasanya kan di sekolah itu kan ada absensi manual gitu ya, absensi guru pulang dan pergi itu ya, itu juga bisa difoto dijadikan PDF, itu juga bisa diupload. Nah, kalau saya sendiri di sini saya pakai presensi online karena kebetulan kabupaten saya ada presensi online. Punya saya cuma begini saja. Nah, ini presensi online Bapak Ibu yang saya upload ke sini ya. Jadi bisa berbagai macam, tidak usah tidak usah takut salah. Banyak versinya. Atau kalau Bapak Ibu mau menggunakan file yang sudah saya sediakan di sini, itu juga bisa ya. Contohnya ini. Ini daftar hadir di kelas, ini sudah ada, tinggal diklik saja ya. Ini sudah ada contohnya. Nah begini, ini sudah ada contohnya. Nah ini yang ini lebih komplit, ada jam ke-1, jam kedua dan seterusnya ya. Nah, nanti kalau Bapak pengen pakai yang ini silakan dibuat menjadi salinan dulu, ngeditnya jangan di sini. Kalau ngedit di sini semuanya nanti berubah. Ngeditnya ini dibuat salinan dulu. Silakan Bapak dilihat ya. Klik file dulu, kemudian buat salinan. Nah, terus dikasih nama, misalkan daftar hadir kelas SD mana gitu. Nah, ketika sudah membuat salinan, maka otomatis ini sudah menjadi file pribadinya Bapak dan Ibu. Ya, ini punya saya seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu ngeditnya di sini, maka semua orang akan ikut melihat hasil editannya Bapak Ibu. Jadi setelah klik ini, langsung dibuat salinan dulu. Klik file, terus buat salinan. Ya, atau kalau mau diunduh jadi Excel juga boleh diunduh dulu. Jangan ngedit di sini. Nah, ini nanti kalau nggak di sini semuanya akan ikut berubah. Kalau ada orang ngapus, ya ikut terhapus. Gitu ya. Buat salinan terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau sudah dibuat salinan seperti ini, Bapak Ibu bebas melakukan editing. Nah, ini bebas. Nggak akan terganggu dengan orang lain. Nah, seperti ini. Ini bisa. Nah, nanti diisi aja hadir dan tidak hadirnya. Ya, yang diupload ya karena kita saat ini kan dimulai dari bulan Januari ya, yang diupload cukup bulan Januari saja. Kalau mau dilengkapi sampai dengan bulan Februari juga silahkan. Ya. Nah, nanti nama-nama gurunya tulis di sini, kemudian nanti hadir ditulis hadir saja gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti jadikan PDF lalu diupload ke sini. Dokumen kehadiran kelas. Nah, ada juga yang bilang itu bisa diupload jurnal. Bisa enggak pakai jurnal? Bisa juga. Bapak Ibu punya jurnal harian mengajar itu tuh kepala sekolah suruh menguploadkan ke sini juga bisa. Yang penting itu bisa menunjukkan bahwa guru tersebut memang benar-benar hadir di dalam kelas untuk mengajar. Ya. Nah, oke, jadi tugas kepala sekolah ngupload 2 file ini. Ya, nanti kalau kepala sekolah sudah mengupload 2 file ini, maka di bagian sini Bapak Ibu gurunya bisa menekan cek. Kalau bisa ceknya bisa ditekan, maka kepala sekolah itu sudah mengupload KOSP. Ini kalau ceknya bisa ditekan, berarti kepala sekolah sudah mengupload daftar kehadiran kelas. Ya, oke. Nah, oke ya. Nah, kemudian saya lanjutkan kembali. Saya lanjut naik ke atas lagi. Nah, di bagian sini.
Ya. Cek langkah observasi. Ini punyanya Pak Darsono, belum melakukan persiapan apapun, maka di sini statusnya adalah persentasenya 0%. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mulai. Cek langkah observasi. Klik saja. Nah, klik saja. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada apa namanya topiknya, topik yang diambil Pak Darsono adalah perhatian dan kepedulian, ya. Kemudian ada tahapan pelaksanaannya, ya. Ada isi dokumen persiapan, ada menunggu atasan melakukan observasi, isi dokumen tidak lanjut, ya. Kemudian lakukan tindak lanjut sampai dengan isi dokumen refleksi tindak lanjut. Oke. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen melihat rubriknya yang dipilih Pak Darsono itu rubriknya apa sih? Kemarin kalau lupa bisa dicek di sini. Klik saja. Nah, ini nanti masing-masing ada 3 fokus perilaku. Ya. Semuanya sama. Ya, fokus perilakunya ada 3 tapi isinya berbeda-beda. Ya. Nah, untuk topik perhatian dan kepedulian, ya, fokus perilakunya adalah guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Ya, kemudian perilaku yang dianjurkan sudah ada di sini. Guru memberikan perhatian penuh ketika peserta didik berbicara. Jadi kalau ada peserta didik ngomong saat guru mengajar, gurunya itu memperhatikan, gurunya enggak nulis di papan tulis, ya. Gurunya memperhatikan, gurunya nggak ngomong sendiri, tapi mendengarkan siswa yang sedang berbicara, gitu ya. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan pemahaman. Jadi gurunya bertanya itu tidak hanya 1 kali, tapi ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengetahui pemahaman peserta didik. Jadi sudah dijelaskan di sini Bapak Ibu. Ya, makanya nanti ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang diobservasi oleh kepala sekolah, pastikan perilaku-perilaku ini Bapak Ibu lakukan, ya. Ya, perilaku-perilaku ini Bapak Ibu lakukan. RPP-nya itu boleh RPP apa saja. Boleh RPP sehari-hari yang Bapak Ibu gunakan. Kalau mau dilengkapi juga malah lebih bagus. Mau dilengkapi pakai media pembelajaran, mau dilengkapi sampai evaluasi dan sebagainya, itu malah lebih bagus. Tetapi yang menjadi fokus observasi kepala sekolah adalah yang ada di sini. Ya, yang ada di sini sesuai dengan yang ada di sini. Sebagus apapun perangkat media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, entah itu menggunakan teknologi, entah itu menggunakan artificial intelligence, tetapi kalau fokus perilakunya di sini tidak ada, maka itu bukan merupakan bagian penilaian. Bukan merupakan bagian penilaian. Oke ya. Ya, jadi ini bisa ditutup kembali. Kalau sudah bisa dipahami Bapak Ibu, ini bisa ditutup kembali dengan cara mengklik saya mengerti. Ya, jadi rubriknya di sini. Rubrik, kemudian kalau sudah saya mengerti. Oke. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu bisa mulai dengan mengisi isi dokumen persiapan. Klik aja di sini, isi dokumen persiapan. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, di sini sudah jelas sekali langkah apa saja yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan atasan. Diskusi apa? Ya diskusi tentang formulirnya, diskusi tentang jadwalnya, nanti mau diobservasi kapan, itu lakukan diskusi dengan kepala sekolah. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga boleh tuh mencetakkan
apa namanya rubriknya ya, nanti kepala sekolah supaya ketika melakukan observasi kepada Bapak Ibu bisa tahu rubriknya. Ini loh Bu, rubriknya seperti ini, nanti ketika saya mengajar tolong dicek bagian ini gitu ya. Itu juga boleh ya, mempermudah pekerjaan kepala sekolah ya. Nah, jadi cuma 3 langkah ini: diskusi dengan atasan, bersiap untuk observasi, dan observasi berlangsung. Nah, turun lagi ke bawah. Kalau mau ngecek rubriknya, bisa juga di sini klik lagi, rubriknya nanti akan muncul lagi. Ini bisa dicetakkan, dikasihkan kepala sekolah bisa. Ya, di screenshotkan, dicetakkan kepala sekolah. Ini Bu, nanti kalau saya mengajar, tolong diperhatikan bagian ininya, karena fokus pengembangan saya di sana. Ya. Nah, target perilaku Bapak Ibu, ya, target perilaku dari topik perhatian dan kepedulian atau topik-topik yang lain, target perilakunya itu selalu 3. Bapak Ibu boleh memilih maksimal 3. Jadi maksimal 3. Boleh pilih semuanya, boleh pilih salah satu, boleh pilih dua-duanya. Karena di sini maksimal 3. Tapi kalau pengen mengoptimalkan, ya silakan kepilih ketiga-tiganya. Kenapa? Kenapa saya sarankan pilih ketiga-tiganya? Ada alasannya. Ya. Kenapa saya sarankan tiga-tiganya? Nanti ada alasannya. Saya tunjukkan nanti alasannya. Kenapa kok Pak Hendrik menyarankan tiga-tiganya, nggak satu saja? Nanti ada alasannya. Oke. Ya, terus turun ke bawah. Di sini ada isian. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Jadi ini silakan isi upaya-upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memahami tentang target perilaku ini. Jadi ini bebas. Ya, mau diisi apapun bebas. Untuk menunjukkan Bapak-Bapak Ibu sudah berupaya untuk memahami target perilaku. Contoh isiannya bagaimana? Ya bisa begini Bapak Ibu. Saya membaca dan memahami kembali isi rubrik. Nah, misalkan seperti itu. Nah, saya membaca dan memahami kembali rubriknya. Kemudian saya mencari referensi yang relevan di internet, misalkan seperti itu. Kemudian saya membaca buku-buku tentang perilaku peserta didik, itu juga boleh, ya. Jadi bebas Bapak Ibu, itu mau ngisi apapun boleh. Yang penting itu menunjukkan upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari tentang target perilaku ini. Oke ya. Nah, kalau sudah turun lagi ke bawah Bapak dan Ibu. Di bagian bawah sini ada jadwal, tanggal, jadwal observasi. Di sini ada tulisan diskusikan dulu dengan atasan ya. Nah, ini PMM ketika memberikan instruksi dibuat semudah mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang nyaman agar tidak terkesan menggurui Bapak dan Ibu. Makanya ini kata-katanya diskusikan dengan atasan ya, gitu ya. Nah, kenapa perlu diskusikan? Agar jadwalnya tidak berbarengan, tidak bertabrakan dengan guru yang lain. Tadi Bu Siti di sini jadwalnya adalah 4 Maret. Ya, 4 Maret. Apakah satu hari kepala sekolah bisa melakukan observasi 2 guru? Ya tentu bisa, tergantung dari jadwalnya. Nah, untuk mempermudah membuat jadwal observasi, saya sudah menyediakan aplikasinya. Aplikasinya ada di sini. Jadwal observasi. Bisa diklik. Ya. Setelah itu jangan lupa buat salinan. Sekali lagi ya, jangan ngedit di sini tapi buat salinan. Klik file, buat salinan. Ya, kemudian kasih nama, terus baru diedit.
Itu file-filenya harus seperti itu Bapak Ibu. Nanti di sini tulis saja yang mengobservasi siapa, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ini adalah guru ke sekolah dasar, ya, guru sekolah dasar, cukup kepala sekolah saja yang melakukan observasi. Tapi kalau kok sekolah dasar yang gurunya itu ada banyak, misalkan sekolah dasar yang besar gitu ada sampai 26 guru, ya tentu kepala sekolah bisa minta bantuan guru yang lain, ya, atau kemarin itu Ibu Nini mengatakan guru yang senior. Yang senior itu bukan berarti guru yang tua, ya, tapi guru yang sekiranya itu dianggap paham dalam hal melakukan observasi pembelajaran. Ya. Bentar. Oke, ya. Jadi bisa kepala sekolah saja sendiri, bisa juga kepala sekolah meminta bantuan guru-guru yang dianggap senior, ya, untuk melakukan observasi. File Excel ini, file spreadsheet ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu Bapak Ibu dalam menyusun jadwal observasi biar tidak bertabrakan dengan guru-guru yang lain. Contohnya mata pelajarannya apa, gini ini contohnya guru SMP, nama guru siapa, mata pelajarannya apa, kemudian dia mau diobservasi hari apa, tanggal berapa, jam keberapa, sampai ke berapa, di kelas mana. Nah, udah jelas. Ya. Ya, biar tidak bertabrakan. Dan kalau Bapak Ibu buat menggunakan spreadsheet seperti ini, nanti tinggal di-sharekan saja kepada guru observer. Di-sharekan saja kepada observer dan juga kepada guru-guru yang akan diobservasi. Ya, biar tidak lupa jadwalnya. Oke. Nah, ya, jadi jadwal ini aplikasi jadwal ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu ya menyusun jadwal agar tidak bertabrakan dengan yang lain. Nah. Oke. Ya, untuk mengaturnya tinggal diklik saja Bapak Ibu. Mau klik tanggal berapa? Misal kalau yang tadi tanggal 4 Maret, misalkan ini juga sama-sama Maret tapi jam kedua gitu ya. Maret tanggal 4, ini boleh. Nah, diklik aja begitu. Kemudian jenjangnya mana? Jenjangnya berarti ini SD. Terus kelasnya berapa? Ini kelas 4. Terus mata pelajarannya apa? Nah, kemudian ini mata pelajaran. Nah, bagaimana dengan mata pelajaran Bapak Ibu? Nah, kalau untuk kurikulum Merdeka tidak ada masalah ya, karena ada mata pelajarannya. Kalau untuk kurikulum 2013 yang tidak ada mata pelajarannya bagaimana? Yang tematik. Yang tematik ini Bapak Ibu bisa mengetikkan saja satu mata pelajaran yang menjadi fokus observasi. Jadi misalkan ini kalau ini guru kelas 4 tidak masalah ya, pasti ini sudah kurikulum 2003, kurikulum Merdeka. Tapi kalau misalkan ini guru kelas 6 atau guru kelas 3 kan masih ada sebagian yang kurikulum 2013. Itu bisa memilih satu mata pelajaran yang ada di dalam perangkat ajar yang akan diupload di sini. Ya, jadi boleh salah satu mata pelajaran saja. Tinggal diketikkan misalkan bahasa Indonesia. Nah, tinggal dipilih seperti itu. Ya. Kemudian di sini catatan lain opsional. Ini adalah catatan-catatan tambahan yang mungkin bisa membantu ya, membantu dalam hal pelaksanaan observasi. Contohnya di sini adalah jam observasi. Misalkan kalau yang tadi untuk Bu Siti tadi jam pertama
sampai dengan jam 9, berarti di sini misalkan adalah pukul 09.15 misalkan ya sampai dengan 11.00. Nah, 10.45 misalkan seperti itu ya, yang bisa membantu ya. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan hal-hal yang lain, tidak hanya jadwal saja, bisa menambahkan macam-macam ya, pesan-pesan macam-macam ya. Misalkan apa nih, misalkan di kelas berapa gitu, nanti mau dilaksanakan di kelas berapa. Misalkan Bapak Ibu kan guru kelas 4 nih, tetapi ketika mengajar untuk diobservasi kepala sekolah, pengennya dilaksanakan di luar halaman gitu ya, di luar kelas itu ya, boleh ditambahkan di sini pembelajaran dilaksanakan di lapangan dan juga di musola sekolah, misalkan seperti itu, biar nanti kepala sekolah ketika melakukan observasi di jam tersebut tinggal mengunjungi lapangan dan juga musola sekolah. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal mengunggah RPP ya, dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen yang lengkap lebih bagus ya. Pak, RPP-nya boleh menggunakan RPP sehari-hari enggak? Ya boleh saja. Menggunakan RPP sehari-hari yang Bapak Ibu gunakan ya boleh saja, karena itu kan juga menunjukkan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan kan juga seperti itu. Jadi tidak harus RPP yang dibuat-buat. Oke ya. Nah, jadi di sini ada maksimalnya. Maksimalnya adalah 10 MB. Ya, saya coba contohkan unggah. Ya. Unggah ini ada pilihannya 2 Bapak dan Ibu. Ada pilihannya 2, yaitu unggah dari dokumen atau unggah dari laptop atau komputer. Yang kedua adalah ambil dari bukti karya. Tapi dengan catatan ini harus bukti karyanya Bapak Ibu yang sudah diupload ke dalam PMM. Kalau dalam PMM belum pernah mengupload bukti karya RPP, berarti nggak akan ada di sini, nggak bisa diklik. Ya, jadi kalau dari komputer Bapak Ibu ambil saja yang ini. Nah, ini saya contohkan, ambil di sini. Nah, gini. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita cek. Di sini tulisannya simpan draft aktif, tapi kumpulkan tidak aktif. Kenapa kumpulkan tidak aktif? Kita coba cek ya, apakah ada yang belum diisi? Ini ternyata belum diisi. Karena makanya di sini menu kumpulkan tidak aktif. Ya, coba saya isi ya di sini ya, upaya mempelajari ya. Membaca dan memahami kembali rubrik target perilaku. Nah, mencari dan perpustakaan sekolah, misalkan seperti ini. Coba saya cek turun ke bawah, ini kumpulkannya sudah aktif. Ya. Nah, ya kumpulkannya sudah aktif. Jadi bisa diklik kumpulkan. Nah, kumpulkan. Nah, oke. Nah, setelah dikumpulkan, maka ini centangnya jadi aktif centang. Kita tinggal menunggu atasan untuk melakukan observasi. Ya. Coba saya cek persentasenya berapa. Persentasenya maka akan menjadi 25%. Ini dia punyanya Pak Darsono 25%. Sudah sama seperti punyanya Bu Siti yang 25%. Nah, saya cek back dulu ya. Ini ya sama ya, 25%. Nah, ini ya sama 25%. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah mengisi dokumen?
kita menunggu tanggal 4 Maret 2024 untuk diobservasi oleh kepala sekolah. Oke? Diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu akan saya tunjukkan tampilannya kepala sekolah seperti apa sih? Ya biar nanti Bapak Ibu kalau ditanya kepala sekolahnya bisa ikut membantu. Ini saya menggunakan halaman kepala sekolah lagi. Ya, saya cek lakukan penilaian. Ya, tadi sudah mengumpulkan dokumen ini. Saya tinggal mengklik ini, cek daftar guru. Nah ini dia, daftar gurunya yang sudah mengisi. Ini Bapak Ibu, sudah ada 2 yang sudah mengisi, yang lain ini belum mengisi. Ya, ada 2 yang sudah mengisi, 2 yang lain ini belum mengisi. Jadi ini bisa kita cek penilaiannya, nilai gitu ya, nilai. Nah ini ya, nilai. Oke. Nah, ini saya coba menilai punyanya Bu Siti. Saya klik nilai. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada 3 observasi kelas, kelengkapan dokumen, ya, dan perilaku kerja. Yang sudah aktif adalah observasi kelas dan kelengkapan dokumen. Perilaku kerja belum aktif. Kenapa? Karena ini menunggu 1 Mei baru mulai melakukan penilaian perilaku kerja. Nah, coba saya cekkan dulu kelengkapan dokumen. Saya cek dulu kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen cek, periksa. Ya. Kenapa ini belum ada? Karena Ibu Siti ini belum mengupload sertifikat apapun. Makanya ini isinya adalah kosong. Isinya 000 belum mengupload. Ya, ini RHK-nya Bu Siti. RHK-nya Bu Siti. Tadi saya salah menyebutkan RKH ya. RHK-nya Bu Siti seperti ini. Ini belum mengumpulkan sertifikat. Nanti kalau sudah dikumpulkan tinggal dicek saja oleh kepala sekolah. Ya. Karena di sini tahapannya ada tahapan observasi, nanti bisa kita klik nilai di bagian menu observasi kelas. Nilai. Ya. Ya, kemudian kepala sekolah tinggal mengklik lanjutkan. Nah, coba Bapak Ibu cek ini ya, lihat. Tadi ada berapa fokus perilakunya? Tadi kan fokus perilakunya ada 3. Ya. Kenapa saya sarankan pilih saja ketiga-tiganya? Kenapa tidak salah satu saja? Kenapa? Karena rubriknya kepala sekolah, rubrik yang muncul di sini, gurunya ngisi 1, ngisi 2, atau ngisi 3, maka rubrik yang muncul di sini ketiga-tiganya. Tidak bisa muncul salah satu saja. Jadi kalau misalkan guru tersebut ternyata hanya mengisi 1 rubriknya saja ya, di nomor 1, berarti kepala sekolah nilainya hanya cuma begini, klik dilakukan, misalkan sudah dilakukan, kemudian dikasih komentar, komentarnya apa, bla 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 begitu. Sudah, isinya cuma begitu. Ya, coba ini saya coba bla 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 gitu bisa kan? Nah, ya, catatan. Nah, enggak bisa. Maka kepala sekolah ini harus menilai semuanya Bapak Ibu ternyata. Baru bisa dikumpulkan, Bapak ya. Nah, ini. Nah, kepala sekolah harus menilai semuanya baru bisa dikumpulkan. Ya, makanya tadi saya sarankan lebih baik pilih ketiga-tiganya. Karena kalau cuma salah satu yang Bapak Ibu pilih, kepala sekolah itu tetap harus menilai ketiga-tiganya. Oke ya, paham ya sampai di sini ya? Kenapa tadi saya sarankan memilih ketiga-tiganya? Karena formnya yang muncul di sini ketiga-tiganya, tidak hanya salah satu saja. Kecuali kalau ketika guru tersebut memilih rubriknya memilih hanya 1, nanti yang di sini munculnya cuma 1, nggak masalah Bapak pilih 1. Karena di sini yang muncul adalah ketiga-tiganya muncul semua. Kalau tidak dinilai maka tidak bisa dikumpulkan. Oke? Nah, ini tidak saya kumpulkan dulu karena belum saatnya guru tersebut melakukan pembelajaran atau belum saatnya diobservasi. Masih nunggu jadwalnya tanggal 4. Jadi meskipun gurunya itu ngajarnya
menggunakan RPP dan sebagainya, yang diamati itu cuma ini saja, 3 poin ini saja Bapak Ibu. Yang menjadi fokus pengembangan itu cuma 3 poin ini saja. Apakah guru tersebut itu sudah memfasilitasi kegiatan pembelajaran, memberikan peran pada semua peserta didik? Kemudian yang kedua, apakah guru tersebut itu sudah mengajukan pertanyaan yang menstimulus proses diskusi dan berpikir kritis? Yang ketiga, apakah guru tersebut sudah memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif dan inklusif? Jadi media ajarnya Bapak Ibu tadi yang menggunakan PowerPoint, menggunakan game edukasi, menggunakan artificial intelligence dan sebagainya, itu bukan menjadi fokus penilaian. Ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu bisa menggunakan link ini, ya, satu ini. Ada contoh jadwal observasi, ada contoh rubrik, misalkan Bapak mau memberikan kepada kepala sekolah gitu, ada juga contoh daftar hadir kelas yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Selain itu juga ada link yang kedua ini. Kalau Bapak Ibu kunjungi link yang kedua ini juga bisa membantu Bapak Ibu menyusun RHK, ya, membuat bukti dukung RHK dan juga tugas tambahan. Ini ada contoh-contohnya. Baik, demikian Pak Bambang, mungkin selanjutnya kita perbanyak untuk sesi diskusinya. Demikian Bapak dan Ibu apa yang dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dibuka sesi diskusi oleh moderator kita, Pak Bambang Sutiko. Halo Pak Bambang. Ya. Baik Pak. Sudah cek sound, ini masih dengar nggak suara saya ini? Masuk Pak, sudah masuk Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, masih tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi pemaparan materi tentang bagaimana entry data di PMM yang disampaikan oleh Pak Hendrik. Monggo dipersilahkan sekarang ini sesi tanya jawab sampai dengan 30 menit ke depan. Boleh nanti apapun bisa ditanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Hendrik tadi. Di chatbox saya lihat belum ada pertanyaan ini. Monggo kalau ingin bertanya bisa mengangkat tangannya, raise hand. Saya lihat di sini bagaimana cara mengunggah dokumen sertifikat Pak oleh Pak Botor Trilambang ini kalau nggak salah dari Batu. Mungkin itu dulu pertanyaannya Pak. Bagaimana cara mengunggah dokumen sertifikat? Oke. Baik, siap Pak Bambang. Terima kasih Pak Botor atas pertanyaannya. Jadi saya jawabnya langsung saja menggunakan demo Bapak Ibu ya. Saya akan contohkan membuka akunnya salah satu guru saya ya untuk mengupload bukti dukung atau sertifikat ya. Itu masuknya di sini. Nah, di bagian sini. Kalau observasi tadi kan kita di sini ya. Untuk sertifikat itu masuknya di sini, dikumpulkan, kumpulkan dokumen. Kalau yang sesuai dengan RHK, ya, sertifikat pengembangan diri, sertifikat seminar, sertifikat di komunitas belajar itu masuknya di sini, ya, pengembangan kompetensi. Tapi kalau tugas tambahan, misalkan menjadi bendara, operator dapodik, itu nanti masuknya di sini, tugas tambahan, ya. Nah, cara nguploadnya bagaimana? Ya seperti biasa kita klik saja kumpulkan. Ya. Kemudian kita coba klik kumpulkan. Nah, begini. Nah, ini dia. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Contoh satu ini. RHK-nya adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas. Jadi menjadi peserta berbagi praktik baik di komunitas. Ya, poinnya adalah 8.
statusnya belum dikumpulkan. Kita bisa klik kumpulkan. Kumpulkan. Kemudian di sini Bapak Ibu, ada sertifikat 1, ada sertifikat 2. Ya. Nah, kenapa ini sertifikat 1, sertifikat 2? Coba saya cek lagi. Nah, karena guru tersebut, guru ini memilih 2. Ya, guru ini itu memilih, benar memilih 2. Sebentar, saya cek dulu Bapak Ibu. Saya kok jadi lupa. Bentar, saya cek dulu. Sebentar. Kalau tidak salah guru ini memilih 2, memang ini memilih 2. Coba saya cek yang ini. Ya, ini ya. Guru tersebut ini Bapak Ibu ini memilih 2 ya. Makanya ketika klik kumpulkan, yang muncul di sini adalah sertifikat 1 dan sertifikat 2. Ya. Jadi tinggal di-upload saja. Upload, klik unggah, pilih saja yang unggah dari komputer atau laptop. Pilih file PDF, pilih file sertifikatnya. Saya contohkan ini saja, nanti saya hapus lagi. Nah, begini. Ya. Nah, terus kenapa ini belum bisa? Karena baru 1 yang dipersyaratkan. Ini kan, kalau 1 kan poinnya 4, karena guru ini memilih 2, jadi harus mengumpulkan 2 sertifikat. Kalau masih punya 1, cukup diklik saja simpan draft. Begini, ya, simpan draft begini. Nah, maka nanti otomatis sudah akan tersimpan. Bentar, ini biar loading dulu. Ya, biar loading dulu ya. Ini sudah selesai. Ini dia. Lanjutkan. Nah, ini sudah muncul 1 sertifikat. Ya, nanti kalau misalkan bulan depan dapat sertifikat lagi, tinggal diunggah di sini. Unggah lagi, terus cari sertifikatnya. Saya contohkan pakai sertifikat apa ya? Udah saya contohkan ini aja. Nah, gini. Nah, ini kumpulkannya sudah aktif. Ya, kalau belum klik simpan draft saja. Karena ini bukan sertifikat asli ya, Bapak Ibu, ini hanya sertifikat contoh saja, maka saya klik simpan draft. Nah, begini. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa tadi ini 1 ini kenapa muncul 2? Karena guru tersebut ini memilih 2 kegiatan, maka yang harus diupload adalah 2 sertifikat. Ya. Oke, jadi itu jawaban saya Pak Bambang untuk Pak Botor. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Sri Purwati. Untuk contoh penelaah perangkat ajar seperti apa, Pak? Contoh penelaah perangkat ajar. Oke, baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk penelaah perangkat ajar, ya, sebatas pengetahuan saya, ya, itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar semua orang itu bisa menelaah, ya, bukan hanya sekedar semua orang itu bisa menelaah, ada syaratnya, ya. Salah satu syaratnya adalah yang ditelaah adalah perangkat ajar yang sudah diupload ke dalam PMM. Kalau tidak salah seperti itu syaratnya Bapak Ibu. Ya. Dan yang namanya penelaah itu juga harus sudah ditunjuk oleh kementerian atau oleh apa namanya si pengembang aplikasi PMM-nya sebagai penelaah perangkat ajar. Ya. Nah, makanya ketika saya menyampaikan terkait dengan teknis untuk mengisi RHK, itu saya sarankan Bapak dan Ibu guru memilih yang kira-kira itu mudah untuk dicapai atau mudah untuk diperoleh. Kalau saat ini belum sebagai penelaah, ya, belum menjadi seorang penelaah, maka ya jangan memilih penelaah perangkat ajar. Nah, itu jawaban saya Pak Bambang untuk Bu Sri Purwati. Ini ada Bu Titik Minarti, sudah siap dengan raise hand-nya. Monggo Bu Titik langsung unmute sendiri aja. Dibuka mic-nya, Bu. Atau dari Pak Hendrik. Bu Titik ini. Oke, sebentar.
Ya, silakan Bu. Ya, Oke, ya. Bu. Ya, Oke, monggo Bu. Bapak Nun Sewu, ini yang mau saya tanyakan. Yang pertama, tadi itu saya kebetulan juga kita ada kegiatan, makanya saya minta untuk penilaian. Kita kepala sekolah Bapak untuk ngecek atau menilai. Yang pertama, kan kita buka lakukan penilaian itu Bapak ya. Nah, setelah kita buka, itu tadi yang diterangkan Bapak dicek daftar guru. Begitu Bapak Y. Lalu Ya, kita Bu. buka, terus kita nilai. Nah, terus kita nilai, kita buka nilainya. Tadi kalau observasi kelas, itu kan kita cek lagi, kita lihat rinciannya, begitu Bapak Y. Nah, Iya. yang saya tanyakan lagi, maaf, kita menilai yang di kolom-kolom rubrik itu kan Bapak, betul? Ya. Nah, setelah selesai nanti non sewu, kita juga nilai cek di dokumen modulnya. Ya. Ya. Setelah selesai, ini kan saya juga kebetulan kepingin betul-betul bisa supaya nanti saya nggak itu Bapak. Terus kita yang masukkan KOSP Bapak, itu bagaimana caranya? Ya Iya. itu yang tadi saya belum paham. Yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, kita setelah buka yang kedua, yaitu diperiksa kelengkapan dokumen, itu apa kita membuka semuanya satu-satu, terus apa dokumennya teman-teman termasuk RPP-nya atau modul atau mungkin sertifikat itu diunggah di situ, gitu aja kan Bapak? Itu, Iya. terima kasih. Oke, siap. Baik, Bu Titi. Saya jawab. Langsung aja Pak Bambang ya, izin Pak Bambang untuk menjawab. Saya jawab satu persatu, ya, Bu Titi. Ya. Siap, Bapak. Jadi tugas kepala sekolah saat kegiatan atau saat pelaksanaan observasi adalah menilai, ya. Siap. Yang Ya. dinilai apa? Yang dinilai adalah fokus perilakunya saja, ya. Perilaku, ya. Ya, fokus perilakunya saja. Jadi di sini tadi saya sudah mencontohkan Ibu, meskipun ya RPP-nya sebuahnya apapun, ini kan ini tampilannya seperti ini Bu ya. Di form Ya. penilaian kepala sekolah itu seperti ini. Ya, Ya. siap. Jadi yang dinilai itu hanya 3 ini saja. Apakah guru tersebut itu sudah menunjukkan perilaku ini, dan ini? Cuma 3 tok ini. Kegiatan kita hanya mengisi belum dilakukan, sudah dilakukan tapi belum efektif, atau sudah dilakukan dan efektif, tambahi catatan. Nah, ya. Catatannya isinya apa? Apa perilaku guru dan respon murid yang mendukung penilaian Anda. Jadi catatan bukti gitu Bu. Misalkan guru sudah melakukan, guru ketika bertanya sudah memberikan pertanyaan lanjutan dan siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru, itu kan catatan sebagai bukti gitu ya. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu Titi. Untuk RPP itu sifatnya adalah bukti dukung. Siap. Ya. Nah, makanya kalau Ibu Titi ngecek RPP, toh itu RPP-nya tidak ada form penilaiannya. Yang dinilai adalah apakah guru tersebut sudah menunjukkan ketiga perilaku ini ketika melakukan pembelajaran. Siap. Dan saya Bapak. Jadi perilaku itu yang cek rubrik observasi, guru melakukan refleksi dinamika itu Bapak ya? Ya, betul Ibu. Masing-masing guru ya, masing-masing guru itu cuma memilih satu fokus perilaku, ya. Kemudian nanti masing-masing satu fokus perilaku nanti ada 3 rubrik ini Bu, yang dipilih aja 3 ini, yang dinilai 3 kegiatan ini, masing-masing berbeda dan masing-masing fokus perilakunya juga berbeda Ibu. Contohnya kan ini ada aktivitas interaktif, yang punyanya Bu Siti tadi, yang punyanya Pak Darsono tadi ada apa, kita kan beda-beda masing-masing. Oh iya. Jadi kita langsung melakukan penilaian itu Bapak ya? Ya, nunggu ketika guru tersebut mengajar. Guru ketika mengajar, ya tanggalnya tadi sudah ditetapkan, tanggal berapa tadi Bu? Ketika ngajar, Ibu kepala sekolah melakukan pengamatan, ya.
Nanti kalau sudah menunjukkan perilaku ini, dipilih saja, terus catatannya nanti apa. Dipilih saja, nanti catatannya Oh, apa. Pilih catatannya apa, terus ini apa rekomendasi ibu. Nah, pokoknya isian-isian ini diisi, nanti baru bisa dikumpulkan. Nah, ini kalau ada salah satu yang kosong, tidak bisa dikumpulkan, Bu. Tapi kalau ini semuanya sudah ada isinya, bisa dikumpulkan. oh, siap-siap Bapak. Jadi termasuk kalau gitu kita mengamati langsung guru mengajar Bapak ya. Betul. Mengamati Oh, guru ketika mengajar. Sama seperti supervisi, cuma bedanya ini kita nilai di dalam aplikasi PMM. oh, siap-siap sebabnya Iya. begini ya Pak. Nggak apa-apa kami tanya Bapak ya. Monggo, Bu, enggak apa-apa. Sementara memang kami melakukan supervisi, tapi masih administrasi gitu. Nggih, Kalau menilai administrasi kan tidak di sini gitu loh nggih. Bapak. Betul, Otomatis kalau lihat di sini, kita langsung melihat guru pada saat terjun mengajar. Begitu toh Bapak? betul, betul, Siap, Ibu. siap. Betul. Terima kasih. Ya, ya tentu Ini. yang membedakan antara supervisi biasa dengan yang supervisi yang sekarang ini adalah yang ini ada fokus perilaku yang ingin kita amati, Bu. Kalau supervisi biasa kan macam-macam, apakah guru itu bisa membuka pelajaran, melakukan kegiatan intinya bagaimana, kemudian evaluasinya seperti apa, kan banyak sekali Bu, RPP-nya seperti apa, itu kan kita cek semua. Tapi kalau ini cuma tadi 3 perilaku tadi, apakah sudah ditunjukkan oleh guru atau belum? Siap, siap. Ya, ya. Jadi termasuk masing-masing guru beda Bapak. Beda Ibu, beda. Siap, terima kasih. Ya, Terima jadi kasih. guru itu apa yang membedakan guru tersebut? Guru itu waktu menyusun RHK itu sudah dianjurkan memilih sesuai dengan rapor pendidikan yang warnanya merah. Nah, itu Oh Bu. iya. Yang warnanya Ya. bisa jadi sama, bisa jadi semuanya sama kalau semuanya sepakat. Ya, kalau misalkan semuanya sepakat yang merah di sini cuma satu tok, guru tersebut sepakat memilih itu semua, ya nanti tentunya Ibu akan apa sama semua satu sekolahan. Nah, Satu gitu. sekolah sama tapi cara mengajar teman-teman kan beda Bapak. Iya, cara mengajarnya beda, tapi Ya. yang Ibu amati sama. Yang Ibu Oh amati iya, yang iya. 3 itu. Ye, Sama. terima kasih Bapak. Oke, siap. Kemudian yang terkait dengan KOSP itu nanti Ibu Ya. upload ya. Ibu kegiatannya adalah cukup mengupload saja. Menunya ada di menu kepala sekolah. Ini. Ya ini kebetulan saya buka menu saya Bapak. Ini Bu, di sini Kemudian Bu. Nah, ini yang ya, di sini. Yang di nomor 2 ini Bu. ya Lakukan kelengkapan penilaian. dokumen. Ya, betul. Kumpulkan dokumen yang ini. Sebentar. Aduh. Pak cek Bentar. dulu. Cek Satunya dulu. juga Pak, yang Gimana? beres. Gimana Pak Bambang? Oh enggak, saya barusan kelempar tadi. Monggo dilanjut. Oh, oke. Dokumen Ya, ya yang kita buka yang kumpulan dokumen Bapak ya. ya betul Bu. Ada 2 KOSP dan kehadiran kelas. Kita buka, klik kumpulan kita buka, termasuk di situ dokumen KUSP Ya, dan betul. kehadiran Oke. kelas. Siap. Oke. 2 itu Bu. Terus Ya, yang kita unggah KUSP termasuk semua KUSP PDF begitu Bapak? ya dijadikan 1. Jadikan satu KUSP itu bentuk PDF begitu? Oke, harus PDF Bu. Oh ya, terus untuk absennya apa seluruhnya guru Absennya atau minimal bulan Januari. Ibu mau pakai absen manual di foto jadikan PDF bisa. Mau pakai absen yang ada di aplikasi yang saya tunjukkan di sini, itu kan sudah ada contoh-contoh aplikasi absen, ya, itu ya. juga bisa. Ya, cuman ini kan rombelnya banyak. Satu aja atau seluruh guru, Bapak? Semua seluruh guru harus terlihat. Oh, Seluruh seluruh. guru harus Jadi terlihat. kalau gitu satu-satu gitu kita bentuk dibuat folder gitu. Jadi tidak bisa folder, jadikan satu file. Yang Oh, jadikan dikumpulkan adalah PDF-nya, bukan foldernya. Oh, jadi kalau gitu absen kelas 1, 2 sampai kelas 6 gurunya misalnya 23 kita jadikan satu PDF gitu, Bapak. Oke, satu PDF. Terima Tapi kasih Ibu, banyak. yang perlu dijadikan catatan, ini bukan absennya siswa, tapi absennya guru. Ya. Nah, tapi kalau absennya guru itu kan sekarang kita online ya, Pak. Terus Ya. kita ngambilnya Berarti kalau online, pakai sama seperti saya, download laporan online.
Oh, Ini saya iya, juga iya. pakai laporan online, Bu. Ini punya saya laporan online, bentuknya Bapak cuma lihat, seperti iya, iya. ini. Nah, ini saya tunjukkan nih, Bu, punya saya. Iya, Nah, ini saya laporan online, isinya cuma 1 halaman tok. Ini bulan iya, iya. Januari. Iya, Nah, itu ya. siap. J, J. Terima kasih, Bapak. Terima Oke, kasih banyak. siap. J. Oke, monggo Pak Assalamualaikum Babang, saya warahmatullahi kembalikan wabarakatuh. lagi. Ya. Oke, monggo Bapak Ibu. Halo Pak Babang. Ya, ya, halo Pak. Tadi di chat room ada pertanyaan lagi. Cuman begitu saya kelempar itu di chat saya terhapus, Pak. Minta Bentar, tolong yang mana nih? ya, Oke, Pak, saya cek dulu, Pak. ya, ya. Barangkali ada yang belum dijawab. Contoh laporan bendahara. Contoh laporan bendahara sudah ada, Bu, nggih. Ada nggak sih yang bagi laporan bendahara? Sebentar saya cek dulu. Laporan bendahara pos sudah ada, Bu. Contohnya di link. Nih ya, saya kirimkan lagi ya linknya ya. Contoh laporan bendahara sudah ada. Itu silakan diambil saja. Tuh. Kemudian pertanyaan berikutnya, coba saya naik dulu. Link contoh perangkat observasi. Perangkat observasi begini Bapak Ibu. Terkait dengan perangkat observasi itu sudah ada linknya juga ya. Cuma Bapak Ibu nanti itu kan akan mengisi secara langsung. Jadi contoh perangkat itu gunakan sebagai alat bantu. Ya, alat bantu saja. Kan nanti yang Bapak Ibu lakukan adalah mengisi secara langsung di platform PMM-nya. Nah, kalau contoh-contoh filenya itu sudah ada tuh di sini, sudah banyak Bapak Ibu. Nah, ini contohnya yang ada ini. Nah, ini. Coba saya cek dulu. Nah, ini sudah ada nih salin-salinannya nih. Yang A. Tinggal akses saja Bapak Ibu. Ya, ini ya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Tapi ini pun nanti tidak akan Bapak Ibu upload. Ini hanya Bapak Ibu gunakan sebagai alat bantu. Ya, alat bantu saja. Kalau nanti sudah Bapak Ibu isi di sini, yang Bapak Ibu lakukan adalah mengisi langsung di dalam platformnya. Ya, yang file yang ini itu tidak akan diisi. Boleh Bapak Ibu print, nanti isi secara manual gitu, ya. Toh nanti Bapak Ibu harus menyalin kembali ya di dalam platform PMM-nya. Gitu ya. Oke. Gitu Pak Bambang. Ya. Coba saya cek turun ke bawah lagi Pak, ada pertanyaan lagi enggak? Yang baru tadi kayaknya ada. Oke. Baik. Ini ya dari Bu Sri Winarni. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran. Nah, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran. Nah, berarti ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu kumpulkan ya, kalau pertanyaan Bu Sri Winarni ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, persiapan pelaksanaan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, contohnya ya ini tadi, form-form isian itu tadi nanti Bapak Ibu upload ya, tetapi ini sampai dengan tindak lanjut loh ya, bukan hanya sampai dengan pelaksanaan ya, sampai dengan tahap tindak lanjut. Jadi semuanya link yang ada di sini. Nah, saya upload kembali. Ini Bapak Ibu isi semuanya ya. Form A yang A ya, karena A ini kan kemudian yang B ya, ini semuanya Bapak Ibu isi, tanda tangani, kemudian nanti diupload sebagai bukti dukung ya, sampai dengan yang D ini. Tuh, ini bisa digunakan sebagai bukti ya, sampai dengan tahap refleksi. Ya, nanti nunggu sampai nanti Bapak Ibu, bukan hanya sampai ke pengamatan 1 kali pembelajaran saja, jadi sampai terakhir. Itu ya. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Sri Winarni ya. Jadi bisa menggunakan form itu, Bu. Ya, kalau Ibu diberikan tugas
oleh kepala sekolah sebagai observer atau membantu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Ya. Kemudian Ibu Kristina. Oke. Ya. Ya, baik. Untuk observer tadi kan kop sekolah bisa membentuk tim. Ya, kepala sekolah bisa. Apakah artinya juga saat penilaian observer? Ah, ya, oke. Baik. Jadi kepala ke sekolah itu membentuk tim, ya. Observernya atau guru tersebut yang ditugaskan kepala sekolah itu melaporkan dalam bentuk dokumen. Dalam bentuk dokumen yang tadi Bu, menggunakan file yang tadi nanti dikirimkan dikirimkan kepada kepala sekolah lah yang akan mengisikan di akun PMM-nya kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu observer tidak punya akses menilai melalui platform secara langsung, tidak bisa. Jadi mengirimkannya dalam bentuk dokumen pelaksanaan observasi. Kirimkan kepada kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang akan menginputkan sendiri di PMM. Ya. Oke, begitu Pak Bambang. Sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat, Pak Bambang. Oke. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita janjikan kemarin, ini Pak Edi mau menyampaikan ice breaking sebentar ya, biar nggak terlalu tegang ini. Pak Hendrik, ini Pak Edi akan menyelenggarakan kuisis berhadiah untuk 3 orang. Insya Allah nanti mau dikirimi pulsa 50 ribuan sama Pak Edi. Monggo Pak Edi, dipersilakan. Halo Pak Edi. Semoga sinyalnya lancar ini, karena ini sangat terpengaruh oleh sinyal yang Pak Edi sebenarnya terlempar Pak Edi. Oh Pak Edi ada. Yes, Pak Edi. Saya jadikan close dulu. Oh nggak bisa. Pak Oni. Pak Edi. Pak Bambang yang host Pak Bambang. Oh iya ya, saya anukan Pak, bentar Pak. Saya tadi soalnya kelempar ini. Saya jadikan co-host ya. Sudah. Monggo Pak Edi, sudah co-host sekarang. Halo Pak Edi. Sudah Pak, sudah mulai Pak. Oh ya, sudah mulai. Monggo. Monggo dipandu peserta harus bagaimana Pak? Pak Edi mic-nya masih mute Pak. Silakan Pak Edi, sudah terdengar. Sudah. Sudah terdengar ya. Nggih, Pak Bambang, Pak Oni, kita akan mengadakan kuis berhadiah ini Pak. Jadi untuk penggembira nanti akan diambil 3 pemenang yang menjawab paling cepat dan betul dapat hadiah pulsa sebesar Rp50.000. Terima kasih. Maka Bapak Ibu, ini saya bagikan link untuk ke kuis. Saya bagikan lewat grup WA. Kemudian juga saya share di chat Zoom. Monggo yang sudah siap bisa langsung join. Ada satu yang sudah bergabung, Pak Abdul Munib, yang paling cepat bergabung. Monggo yang lainnya, yang kedua ada Ibu Sumartini sudah bergabung. Yang lain monggo kita ramaikan kuis ini. Lumayan dapat hadiah pulsa sebesar Rp50.000. Nanti soal-soal yang akan kita keluarkan adalah soal-soal seputar diklat yang kita adakan hari ini. Monggo yang lainnya. Sudah ada 5 yang bergabung. Ada 6.
7, 8, ada 9, 10. Semoga koneksi internet hari ini lancar ya, karena kemarin sempat nge-lag sehingga kuisnya dibatalkan. 19 orang yang sudah bergabung. 20, 21, 26, 27, 28, 28 yang terakhir, 28 sepertinya sudah ada lagi 29, 29 kita tunggu 10 detik lagi kita mulai. Ada 30, 31, 32, sudah 10 detik. Nah, kita mulai guys. Kita mulai kuis kelas ketiga PKBI hari yang kedua. Monggo dimulai. 3, 2, 1, go. Soal yang pertama, di kelas ini diselenggarakan oleh Pak, jawabannya silahkan dipilih salah satu. Siapa yang paling cepat? Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang kita cek skornya. Bapak Abdul Munib. Oh, Ibu Sri Winarni yang jawab paling cepat. Jawabannya adalah diklat PKGI. GRI jawabannya salah. Oke. Soal yang kedua. Ini adalah diklat PKGI yang ke berapa? Diklat yang ke berapa? Diklat kali ini. Bisa lihat di flyernya, nanti ada diklat yang ke berapa. Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya sudah habis. Kita lihat di servernya. Siapa yang paling cepat? Masih Bu Sri Winarni. Bu Herminisi menyusul. Jawabannya adalah yang ketiga. Diklat yang ketiga. Soal yang ketiga. Judul dari diklat yang ketiga ini adalah pangatunya. Bisa dilihat di flyernya, kalau ada flyernya. Judul dari diklat yang ketiga. Diklat yang kita laksanakan hari ini adalah diklat yang ketiga. Judulnya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang kita cek lagi leaderboard-nya. Ya, masih dipimpin oleh Ibu Sri Wirnani. Pak Aan naik ya, menyusul Ibu Sri. Jawabannya adalah yang ini, yang strategi pengelolaan kinerja PPNM dan tahapan laporan administrasi. Ini jawabannya. Berikutnya soal yang keempat. Soal yang keempat adalah narasumber diklat kali ini adalah siapa? Narasumbernya. Bukan instrukturnya, narasumbernya siapa namanya?
Sudah ada 30 yang menjawab, kurang 10 yang belum menjawab. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya sudah habis. Narasumber di kelas kali ini adalah, repotnya dulu kita lihat siapa yang terdekat dan yang betul jawabnya masih Ibu Sri. Jawabannya adalah Pak Hendrik. Pertanyaan nomor 5. Nah, ini sudah mengarah ke materi PMM. Salah satu dokumen yang diupload oleh kepala sekolah adalah adalah apa kira-kira? Tadi sudah diterangkan oleh Pak Hendrik, bahkan sudah berkali-kali yang diupload oleh kepala sekolah. Apa kira-kira jawabannya? Ya, waktunya sudah habis. Kita lihat leaderboardnya. Ibu Sri masih memimpin disusul oleh Bapak Abdul. Jawabannya adalah KUSP. Soal yang 6. Ada berapa tahap periode PMM dari bulan Januari sampai dengan Desember? Dalam setahun itu ada berapa tahap kira-kira? Soal yang paling gampang. Ada berapa tahap periode PMM selama setahun? Baru 30 yang menjawab. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya sudah habis. Kita lihat leaderboardnya. Masih dipimpin oleh Ibu Siwirari, disusun oleh Ibu Reni. Jawabannya adalah 2 tahap. Kemudian soal yang ke-7. Salah satu bagian yang bukan untuk dikelola oleh guru. Nah, yang bukan dikelola oleh guru. Nah, kira-kira yang bukan. Yang bukan dikelola oleh guru adalah masih 26 yang menjawab. Ada 44 yang bergabung, 27 menjawab. Ya, waktunya sudah habis. Kita cek leaderboardnya. Ya, ternyata Ibu Sri masih memimpin disusul oleh Bu Reni. Jawabannya adalah kepemimpinan pembelajaran. Ini untuk kepala sekolah. Soal berikutnya yang ke-8 adalah ini. Yang tidak termasuk tugas tambahan dalam PMM adalah apa? Yang bukan termasuk tugas tambahan. Tugas tambahan itu apa? Yang tidak termasuk. Ada 26 yang sudah menjawab. Dari 44 peserta, waktunya tinggal 8 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya sudah habis. Kita cek kembali leaderboardnya. Siapakah yang memimpin? Ternyata masih Ibu Sri Winarni, disusul oleh Ibu Puspita. Jawabannya adalah kepala UKS, itu enggak ada. Soal yang ke
persiapan observasi kelas dalam PMM dilaksanakan pada bulan apa? Persiapan observasi kelas. Tadi sudah diterangkan tahapan-tahapan dalam PMM. Tahapan observasi di bulan apa? Ada 28 yang sudah menjawab. Waktunya tinggal 6 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang kita cek lagi leaderboardnya. Siapakah yang memimpin? Masih Ibu Sri Winarni, disusul oleh Ibu Puspita. Jawabannya adalah bulan Februari. Sekarang soal yang terakhir, yang ke-10. Nah, refleksi, penilaian, dan penentuan prestasi kinerja guru dalam PMM dilaksanakan pada bulan apa? Ini bisa dilihat tahapan dalam PMM bulan-bulannya itu. Sudah ada 23 yang menjawab, 24, 25, 26, 27, 28. Waktunya tinggal 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, waktunya sudah habis. Kita cek leaderboardnya dan siapakah yang menjadi juaranya. Ibu Sri Indrawati. Ibu Indrawati langsung naik nomor 2. Jawabannya adalah bulan Juni. Sekarang kita yang pemenangnya siapa kira-kira? Kita ambil 3 juara. Ya, masih loading. Kita lihat juara 2 Ibu Puspita, juara 2 Ibu Indrawati, juara 1 Ibu Sri Winarni. Selamat kepada para juara. Nanti saya harapkan ketiga juara menghubungi saya dengan Sabri untuk mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp50.000. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Bapak-bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Wah, ini acara yang benar-benar bisa menjadikan kita ice breaking selain juga mereview ya atau merefleksi dari materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Baik Bapak Ibu, sekarang menunjukkan pukul 3.14. Bagaimana Pak Hendrik? Apa masih dijawab beberapa pertanyaan atau sudah kita cukupkan ini? Ya, halo Pak Edi. Gimana kalau Pak masih Edi? ada Ya. Kalau di chatbox ini sepertinya masih ada beberapa pertanyaan ini Pak. Mungkin apa satu saja begitu? Dari siapa tadi? Kita roll dari bawah ini. Setelah Pak Edi tadi. Saya lihat ini. Dari Bu Sawitri nggak salah ya. Bu Sawitri Nilawardani. Bentuk dokumen observer yang dikirim ke kepala sekolah itu berbentuk video atau foto gitu Pak Hendrik. Oke, baik. Ya, pertanyaan Bu Sawitri ya. Baik. Ya. Bentuk dokumennya observer yang dikirim ke KS berbentuk video atau foto. Jadi ini yang dimaksud adalah dokumen yang apa ini?
Jadi kalau guru tersebut membantu kepala sekolah untuk melakukan observasi, ya, berarti yang dikirimkan kepada kepala sekolah adalah form tadi, form pelaksanaan observasi, yang nantinya akan diinputkan oleh kepala sekolah menggunakan akun kinerja PMM, akunnya kepala sekolah, ya. Tetapi kalau guru yang diobservasi, ya, guru yang diobservasi itu tidak perlu melakukan apapun, cukup mengisi seperti tadi yang saya demokan, ya, mengatur jadwal, ya, kemudian memilih topik, memilih perilaku tadi, 3 perilaku tadi, ya, sampai dengan mengupload RPP, ya. Setelah itu tinggal melaksanakan pembelajaran di kelas, tidak perlu di video, tidak perlu di foto. Kenapa? Karena kepala sekolahnya atau observernya akan hadir di kelasnya Bapak Ibu, ngamati secara langsung, Ibu Safitri, ya, secara langsung. Tetapi nanti kalau misalkan kepala sekolahnya begini, Ibu saya tidak bisa ngamati secara langsung, saya ada pekerjaan di luar misalkan seperti itu, ya Ibu tawari saja, Bapak bagaimana kalau ketika saya mengajar saya rekam, nanti Bapak menilainya lewat video rekamannya, itu juga boleh. Tetapi nanti tidak perlu di-upload, cukup diberikan kepada kepala sekolah mengamati proses pembelajarannya, ya. Dan nanti kepala sekolah yang dinilai, Bapak Ibu guru yang dinilai cukup 3 perilaku itu saja. Jadi RPP-nya itu tidak dinilai. RPP-nya, evaluasinya, media ajarnya itu tidak dinilai. Yang dinilai hanya fokus 3 perilaku itu saja. Apakah guru ketika melakukan pembelajaran sudah menunjukkan ketiga perilaku itu? Itu ya, Ibu Safitri ya. Jadi tidak perlu di video. Oke, baik, terima kasih Pak Hendrik. Ini saya beri kesempatan terakhir ya, Pak Ridwan ini sudah angkat tangan sejak tadi itu. Pak Ridwan, halo. Silakan Pak Ridwan, sudah diizinkan untuk unmute. Monggo dinyalakan mic-nya Pak Ridwan, atau bisa Sudah, dibantu Pak Oni. Ya, sepertinya sudah tadi ini ya. Monggo Pak Ridwan. Maaf ya. Ya. Saya keliru tadi enggak apa-apa, saya juga mungkin ada pertanyaan yang itu masalah observer tadi. Jadi kita sudah memegang RH-nya itu tentang kita menjadi observer, nggak salah seperti itu. Berarti itu apa tentang pelaksanaannya gitu Pak? Tentang sebagai observer itu apa hanya kita melaporkan apa rubrik-rubriknya itu tadi ya Pak gitu. Dokumen Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Ridwan, terima kasih. Jadi Pak Ridwan ini dalam RHK sudah terlanjur mengisi menjadi observer, ya. Berarti Pak Ridwan ini mohon maaf, Pak Ridwan ini sebagai kepala sekolah atau guru Pak Ridwan? Guru, Pak. Oh, guru. Berarti Pak Ridwan, karena Pak Ridwan ini kan tidak punya hak untuk melakukan observasi ya ketika guru mengajar ya. Jadi Pak Ridwan harus meminta dulu kepada kepala sekolah. Bapak kepala sekolah, untuk guru ini, guru A, guru B, guru C ya, atau salah satu guru, saya minta tolong untuk dijadikan observer. Karena di dalam RHK saya sudah terlanjur mengisi ini. Jadi mau tidak mau saya harus melakukan kegiatan observasi. Nah gitu Pak. Nanti Pak Ridwan matur sama kepala sekolahnya minta untuk ditugaskan sebagai observer. Oke. Ya. Kemudian ketika sudah ditugaskan, Pak Ridwan, yang Pak Ridwan isi adalah perangkat rubrik observernya. Iya. Tadi kan sudah ada tuh formnya, sudah saya berikan Pak. Ya. Sambil sekalian Bapak mengamati apakah guru tersebut sudah menunjukkan ketiga perilaku tersebut. Kan intinya kan itu. Iya. Nah, itu nanti kemudian dijadikan satu dalam bentuk PDF, di-upload ke dalam bukti dukung. Nah, gitu Pak, ke dalam bukti dukung. Yang perlu diingat Bapak Ibu, kepala sekolah itu
yang memeriksa dokumennya adalah guru itu yang memeriksa dokumennya adalah kepala sekolah. Jadi bukan Pak Nadim yang memeriksa adalah kepala sekolah. Apapun bentuk dokumennya yang Bapak Ibu upload, silahkan dikomunikasikan kepada kepala sekolah. Misal sebagai contoh, Bapak Ibu ragu-ragu nih kegiatan observer, mau ngupload apa? Ya komunikasi sama kepala sekolah. Bapak kepala sekolah, kemarin RHK, saya sudah memilih kegiatan observasi. Yang saya upload nanti ini gitu Pak ya. Oh ya silakan Pak. Kalau kepala sekolahnya sudah oke, berarti Bapak tinggal mengupload saja. Nah, kemarin sebagai contoh, Bapak di dalam RHK itu sudah menuliskan seminar, mengikuti kegiatan seminar, gitu bla 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 bla. Nah, yang diupload apa? Bapak silakan komunikasikan kepada kepala sekolah. Bapak, kemarin RHK saya mengisi kegiatan seminar. Saya mau ngupload kegiatan seminar yang saya ikuti lewat Zoom, Pak. Lewat Zoom di sini. Sertifikatnya bentuknya seperti ini. Saya upload ini, Pak ya. Kalau kepala sekolahnya oke, jadi silakan diupload. Karena sekali lagi, yang mengecek adalah kepala sekolah. Kejadian begini, kalau kepala sekolahnya ternyata minta dilengkapi dengan screenshot. Bu, saya nggak mau kalau cuma foto itu saja. Saya tidak mau kalau cuma sertifikat saja. Saya maunya ibu ada laporannya. Saya maunya ibu dilengkapi dengan foto ketika ibu mengikuti seminar. Berarti Bapak dan Ibu tidak boleh membantah karena yang menilai adalah kepala sekolah. Yang memverifikasi itu kepala sekolah. Jadi harus mengikuti. Kalau kepala sekolahnya minta diberikan foto, laporan, ya ibu harus membuat. Karena yang memverifikasi, yang mengecek, memvalidasi adalah kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah dijelaskan, Bu, di dalam peraturan tidak ada seperti itu loh, Bu. Tapi kalau ibu mau mintanya seperti itu, ya sudah, saya akan mengikuti apa yang ibu inginkan. Gitu ya. Apapun itu silakan dikomunikasikan kepada kepala sekolah. Karena yang mengecek adalah kepala sekolah, bukan menteri Bapak Ibu, bukan kepala dinas, hanya sampai dengan kepala sekolah. Begitu Pak Ridwan, terima kasih Pak Ridwan. Saya kembalikan lagi pada Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita rasa sudah cukup ya pembahasan untuk hari ini, sudah banyak dan produktif yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan tentunya sudah banyak pula yang diserap oleh Bapak Ibu sekalian yang sangat kita harapkan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ilmu yang kita serap pada hari ini menjadi ilmu yang berkah bagi Bapak Ibu sekalian dan berkah pula bagi sekolahnya serta pendidikan secara nasional. Baik, yang terakhir pengambilan foto. Monggo Pak Oni. Iya, Pak Bambang. Ya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu di on kameranya. Kami tunggu beberapa detik. Diaktifkan semua kameranya. Bentar, sedikit lagi. Sudah cukup Pak Bambang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oni. Terima kasih sekali lagi pada narasumber kita Pak Hendrik. Dan pada hari ini yang bertugas saya Pak Bambang, Pak Edi, Pak Oni, dan beberapa teman yang lain. Apabila dalam memandu diklat pada hari ini ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila masih ada pertanyaan,
nanti bisa kita selesaikan di grup WA kita. Di sana juga ada Pak Hendrik dan ada Bu Nini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon undur Pak Hendrik.